Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 2 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam pembacaan bab yang pertama, yaitu Kitabut Tauhid. Bab yang pertama namanya adalah Kitabut Tauhid. Dan ini adalah pertemuan yang ke-8. Kita lanjutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis matan kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita baca syarahnya yang disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala musanniful matan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Yang artinya Abdullah
bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya stempelnya, hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesinilah kalian wahai ahlul kitab, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas kalian. Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai kepada firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, sampai kepada firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Quran surat Al-An'am ayat 153. Tentunya ayat ini sudah kita baca sebelumnya pada pertemuan yang ke-7. Dan ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat 10 perintah. A commandment. 10 perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan ayat ini. Kemudian kita sekarang membaca penjelasan dari kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid. Qala musannifu kitab Fathil Majid, syarh kitab Tauhid, Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau berkata, qauluhu Ibnu Mas'udin, huwa Abdullah ibnu Mas'udin ibni Ghafil bi mu'jamati wafa, bi mu'jamah wafa, ibni Habib al-Hudhali, Abu Abdurrahman, sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin, wa ahlu Badr, wa Uhud, wal Khandaq, wa Bay'atir Ridwan, min kibari ulama'is sahabah radhiyallahu anhu. Ammarahu Umaru ala al-Kufah, wa mata sanata 32 radhiyallahu anhu. Wa hadha al-atharu rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa at-Tabarani binahwihi. Artinya, di dalam perkataan Ibnu Mas'ud, maka maksudnya dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang Arab biasanya memanggil seseorang dengan Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud. Ya, ini menunjukkan penghormatan kepada bapak. Penghormatan kepada bapak. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil di mu'jamah wafa. Mu'jamah maksudnya adalah ghafil. Ghafil ada titiknya. Itu mu'jam maksudnya ada titiknya, ghafil, bukan afil. Dan fa, ghafil jadinya. Ya. Bin Habib al-Hudhali. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau adalah sahabat yang agung, termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan beliau orang yang mengikuti perang Badar. Tentunya yang mengikuti perang Badar tidak sama dengan yang tidak mengikuti perang Badar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Intinya para sahabat itu tingkatan keutamaannya berbeda-beda. Yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, baik itu dari kaum muhajirin ataupun kaum ansar, beda dengan orang yang masuk dalam agama Islam setelah penaklukan kota Mekah. Dari sisi keutamaannya. Kemudian juga
orang yang ikut perang Badar beda dengan orang yang tidak ikut perang Badar dari sisi keutamaannya. Karena orang yang ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ikut perang Uhud tentunya berbeda dengan yang belum masuk Islam dan tidak ikut perang Uhud. Kemudian beliau mengikuti perang Khandaq. Kemudian juga beliau mengikuti Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Saat Nabi Muhammad SAW ingin berumrah setelah 5 tahun tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau ingin berumrah, akan tetapi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah itu ada berita bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah Bai'atur Ridwan. Dan tentunya yang ikut Bai'atur Ridwan tidak sama dengan yang tidak ikut Bai'atur Ridwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang yang ikut Bai'atur Ridwan. Seperti misalkan dalam ayat Allah berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai atas orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Itu yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Makanya di sini disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid sebagai sebuah keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini disebutkan beliau termasuk ulama, pembesar ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu awwalu man jahara bil Quran fi Makkah. Beliau orang yang pertama kali masuk mengeraskan suara membaca Al-Qur'an di Mekah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan beliau termasuk ahli tafsir. Dan beliau termasuk mempunyai mushaf tersendiri. Ya. Makanya beliau termasuk pembesar para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya menambahkan sedikit di sini, beliau adalah seorang yang keenam masuk dari agama Islam. Makanya beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beliau menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai gubernur untuk kota Kufah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 32 Hijriah. Adapun perkataan ini, yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihassankan oleh Imam Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir dan juga Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani dan yang semisalnya. Nah, itu tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala ba'dhum ma'nahu man arada an yanzura ila al-wasiyyah allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alayha falam tughayyar wa lam tubaddal falyaqra qul ta'alu ila akhir al-ayat. Shabbahaha bil kitab alladhi kutib thumma khutima falam yuzad fihi walam yunqas. Artinya, sebagian ulama mengatakan makna dari perkataan Abdullah bin Mas'ud adalah siapa yang ingin melihat kepada wasiat yang seakan-akan tertulis, lalu setelah itu diberikan khatam alaiha, artinya diberikan stempel atasnya, atau diberikan penutup atasnya. Ini kan kalau seandainya ada surat, kemudian ada penutup, ada lemnya gitu, maka tidak bisa tidak dirubah dan tidak diganti. Maka hendaklah dia melihat atau membaca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Artinya itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang tidak berubah-ubah sampai beliau meninggal. Dan diserupakan dengan sebuah surat yang ditulis, kemudian ditutup dan tidak ditambah apa-apa dan tidak dikurangi. Nah, ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari wasiat tersebut dan pentingnya wasiat tersebut. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, "Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah, kama qala fima rawahu Muslim wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballah." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwasiat kecuali dengan Al-Qur'an. Artinya selama hidup beliau tidak menulis wasiat yang beliau tinggalkan sebelum beliau meninggal, tidak. Kecuali Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh setelahnya, jika kalian berpegang teguh dengannya." Apa itu? Yaitu Al-Quran, Kitabullah. Maka inilah wasiat Rasulullah SAW. Dan ini persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, bahwa wasiat Rasulullah SAW ada pada Al-Quran. Itu diantaranya surat Al-An'am 151 sampai 153. Nah, waqad rawa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum yubayyi'uni ala haula'il ayati tsalatsah. Thumma tala qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum hatta faragha min ats-tsalatsil ayat thumma qala man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah wa man intaqasa minhunna syai'an fa adrakahu Allahu bihi fid dunya kanat 'uqubatuhu wa man akhkharahu ila al-akhirah kana amruhu ila Allah in syaa'a akhidhuhu wa in syaa'a 'afa anhu. Rawahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahhahahu wa Muhammad bin Nasr fil i'tisami. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan hafizah rahimahullah berkata, dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang membaiatku untuk mengerjakan 3 ayat tersebut, untuk berpegang teguh kepada 3 ayat tersebut. Jadi ini penulis kitab Fathul Majid membawakan riwayat lain bahwa itu memang wasiat Rasulullah SAW. 3 ayat itu. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya, siapa yang mau membaiatku di antara kalian untuk berpegang teguh kepada 3 ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa saja yang menunaikan 3 ayat tersebut, maka pahalanya di sisi Allah. Dan siapa yang mengurangi dari 3 ayat tersebut sedikit pun, maka jika Allah Subhanahu wa taala mendapatinya di dunia, maka dia siksa di dunia itu adalah siksanya. Dan siapa yang tidak disiksa di dunia, tetapi Allah akhirkan siksanya di akhirat, maka perkaranya atau nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan memaafkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, dan juga Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di dalam kitab Al-I'tisam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa surat Al-An'am ayat 151 sampai 153
memang benar-benar wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah jangan pernah kita remehkan wasiat-wasiat tersebut. Ya, 10 perintah yang ada di dalam ayat tersebut. Saya ulangi ayat itu, yaitu yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. 1. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. 2. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. 3. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji yang dikejikan oleh akal dan syariat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. 4. Wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh seseorang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. 5. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik sampai anak yatim tersebut baligh. 6. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah, tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. 7. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian bersaksi, maka bersaksilah dengan adil meskipun atas kerabat kalian. 8. Wa bi ahdillahi aufu. Dan tunaikanlah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian terpisah dari jalannya. 10. Itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan ditulis oleh beliau dan kemudian ditutup dan tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Siapa yang ingin selamat, hendaklah dia mengerjakan hal tersebut. Ya. Maka kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan, qultu wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wassahumullahu ta'ala bih ala lisanihi wa fi kitabihi alladhi anzalahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin wa hadhihi al-ayat wasiyatullah wa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, aku berkata, hal ini karena Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan kepada umatnya kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam kitabnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk dan juga rahmat dan kabar gembira untuk orang-orang Islam. Dan ayat-ayat ini adalah wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Inilah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inti pendalilan dari wasiat ini terhadap tauhid yang merupakan bab kita adalah wasiat yang paling pertama dan paling utama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan di sini di dalam la tusyriku bihi syai'an terdapat keumuman. Karena di dalamnya ada kata-kata
syai'an. Ya. Syai'an adalah sesuatu yang belum ditentukan jenis dan apanya. Dan dia terletak dalam kalimat peniadaan. Wa an-naqirah fi siyakin nafi tufidul umum. Dan kata yang belum ditentukan jenisnya dan apanya, jika diletakkan dalam peniadaan, menunjukkan kepada keumuman. Jadi maksudnya, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Baik itu syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Jangan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu wasiat pertama dari wasiat Rasulullah SAW yang tidak pernah berubah. Dari awal mula beliau diutus sampai akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membaca dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bab yang pertama ini. Yaitu bab yang pertama namanya Kitabut Tauhid. Baik. Ahibatul muslimun, a'adhanillah wa iyyakum, qala musannifu kitab tauhid, berkata penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba, hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba-hamba atas Allah, hendaklah mereka, Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak aku beritahukan kepada manusia, atau bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau beritakan kabar gembira ini kepada mereka, maka nanti mereka akan bersandar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Adapun qala musannifu kitab Fathul Majid, berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, mengatakan hadzal haditsu fi sahihain min turuqin wa fi ba'dhi riwayatihi nahwi mimma dzakarahu al-musannif, atau nahwu mimma dzakarahul musannif. Hadis ini disebutkan di dalam kitab dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari beberapa jalan. Dan di dalam beberapa riwayatnya disebutkan seperti yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis kitab Fathul Majid menjelaskan siapa itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa Mu'adz bin Jabalin huwa ibnu Amrin ibni Ausin al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman sahabiyun masyhurun min a'yani sahabati radhiyallahu anhu. Syahida Badran wa ma ba'daha wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'ani radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz yuhsyaru yawmal qiyamati amamal ulama'i bi ratwatin
أي بخطوة. قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والفطرة ورمية بسهم أو نحو ميل ومد أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. Mu'adz bin Jabal adalah nama beliau Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansar. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para sahabat dan juga para ahli sejarah, mereka menasabkan orang itu dengan minimal 4 nama, kemudian 3 nama bapak, kakek lagi. Ini menunjukkan bahwa nasabnya terjaga. Saya misalkan Ahmad Zainuddin nama saya. Kemudian bin, bapak saya namanya Kasful Anwar. Kemudian kakek saya namanya Sukir. Kemudian kakek saya namanya, datu saya namanya Samloko. Minimal 4 itu kita tahulah, ya, nasab kita, sehingga kita memang benar-benar bernasab yang baik. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari, berarti beliau dari kaum Ansar dan beliau dari suku Khazraj. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Kunyah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hampir seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkunyah. Kemudian beliau adalah sahabat yang masyhur dari pembesar-pembesar sahabat. Beliau ikut perang Badar, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, keutamaan perang Badar yang mengikutinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan peperangan-peperangan setelahnya. Dan beliau adalah seorang yang tinggi ilmunya dan mengetahui hukum-hukum Islam dan mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adz radhiyallahu anhu akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan satu ratwah. Jadi ini para ulama, ya, di sini misalkan para ulama, kemudian di depan para ulama tersebut Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan satu ratwah. Satu ratwah itu artinya ada yang mengatakan satu langkah, ya. Dan ada yang mengatakan lagi ratwah adalah gundukan dari tanah, jadi lebih tinggi kedudukannya. Ada yang mengatakan lagi bahwa ratwah adalah lebih cepat lebih cepat masanya, lebih cepat dakwahnya, lebih cepat fitrahnya. Ada yang mengatakan ratwah adalah apabila orang memanah kemudian sampai kemana panah tersebut, nah itulah ratwah. Ya, jadi di depan situ Mu'adz bin Jabal, kemudian para ulama di belakangnya. Ada yang mengatakan ratwah 1 mil, ada yang mengatakan ratwah seluas mata memandang, disitulah Mu'adz bin Jabal, di belakangnya adalah para ulama. Ya. Sedangkan rati artinya adalah al-alim ar-rabbani, seorang yang alim, yang rabbani. Ini hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama sekitar 1 ratwah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Abu Nuaim al-Asfahani rahimahullah di dalam kitab beliau Hilyatul Awliya, dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Jelas itu keutamaan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, wa qala fi nihayah innahu yataqaddamul ulama'a bi ratwatin ay bi ramyati sahmin wa qila bi min wa qila maddal basar wa hadhihi thalathatu ashbaha bi ma'na al hadis. Masih dijelaskan oleh penulis kitab Fathul Majid tentang ratwah tadi, bahwa disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar yang ditulis oleh Ibnul Athir, bahwa Mu'adz bin Jabal akan di depan para ulama dengan satu ratwah, artinya satu lemparan panah seseorang. Ada yang mengatakan lagi satu ratwah 1 mil,
Ada yang mengatakan lagi satu rotbah adalah satu seluas mata memandang. Dan 3 perkara ini lebih dekat dengan makna hadis. Nah, ini juga penjelasan tentang keistimewaan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena mereka adalah naqalatul ilm. Mereka adalah penukil ilmu dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Mereka itu penukil ilmu. Maka kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Ya, keutamaan-keutamaan mereka. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, Mata Mu'adz sanata 18 bisyam fi ta'uni atau fi ta'una amwas. Waqad istakhlafahu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-18 Hijriah di negeri Syam. Syam adalah Libanon, Suriah, Palestina, Yordania. Ya, ini tuh Syam. Saat kejadian penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat. Ada yang mengatakan ta'un itu lepra, yang mewabah dengan cepat di daerah Amwas. Ya, dan itu terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin atas penduduk kota Mekah saat penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Untuk apa? Mengajari penduduk kota Mekah yang baru masuk ke agama Islam tentang agama Islam. Nah, ini sedikit biografi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, rahimahullah taala berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu radhifan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi jawazul irdafi 'ala dabbati wa fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika tadi Mu'adz radhiyallahu anhu dalam hadis berkata, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Di dalam perkataan ini terdapat dalil bahwa bolehnya boncengan di atas hewan tunggangan. Bolehnya boncengan di atas hewan tunggangan. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu karena dibonceng oleh Sayyid waladi Adam, pemimpin anak Adam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qauluhu ala himar. Di dalam hadis tadi disebutkan di atas keledai. Fi riwayah ismu Afir atau Ufair. Di dalam beberapa riwayat nama keledai Rasulullah SAW Afir atau Ufair. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada hewan-hewan yang beliau dekat dengannya. Maka tidak mengapa kalau seandainya kita juga memberikan nama kepada kendaraan-kendaraan kita, nggak jadi masalah. Ini tidak termasuk daripada penyimpangan. Qultu ahdahu ilaihi al-Muqawqis sahibu Misr. Kata penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, bahwa keledai tersebut diberikan hadiah oleh Al-Muqawqis, yaitu Raja Mesir pada saat itu. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa fihi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar wal irdafi alaihi khilafan lima alaihi ahlul kibr. Yang artinya di dalam hadis ini ketika ada kata-kata di atas keledai, ini menunjukkan tawaduk, rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menaiki keledai dan bahkan berboncengan di atasnya. Berbeda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Maka mereka merasa tidak cocok atau gengsi
untuk menaiki keledai. Qauluhu atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berbunyi, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba? Kata penulis kitab Fathul Majid, akhraja as-su'ala bi sighatil istifhami liyakuna awqa'a fi an-nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim wa haqqullahi 'alal 'ibad wa huwa ma yastahiqquhu 'alaihim wa haqqul 'ibadi 'ala Allah ma'nahu annahu mutahaqqaqun la mahalah li'annahu wa'adahum dzalika jazaa'an lahum 'ala tauhidih wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ketika Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba? Kan di dalam hadis tadi disebutkan seperti itu. Maka kata penulis kitab Fathul Majid, Rasulullah SAW mengeluarkan pertanyaan untuk meminta jawaban agar itu lebih masuk ke dalam diri dan lebih dalam pemahaman terhadap orang yang diajari. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa salah satu cara mengajar adalah dengan bertanya kepada murid-murid. Ya, salah satu cara mengajar adalah dengan bertanya kepada murid-murid. Kemudian penulis mengatakan, dan hak Allah atas hambanya, maksudnya adalah apa yang wajib dilakukan oleh hamba. Apa yang wajib dilakukan oleh hamba dan merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Sedangkan hak hamba atas Allah maknanya adalah bahwa itu pasti terjadi, tidak mungkin lepas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka sebagai ganjaran untuk mereka atas tauhid mereka. Ya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 6. Janji Allah tidak mengingkari janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa makna dari apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hamba maksudnya adalah kewajiban hamba tersebut terhadap Allah. Sedangkan hak hamba terhadap Allah adalah maksudnya adalah Allah pasti memberikan. Allah pasti memberikan apa yang sudah Allah janjikan. Ya. Bukan berarti Allah wajib dan gantian terhadap apa yang telah diperbuat oleh hamba. Tidak. Tetapi maksudnya adalah Allah pasti memberikan. Karena tidak ada seorang pun yang berhak memberikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut diperhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi, apa maksud dari Pak? Hak Allah terhadap hamba. Atau hak hamba terhadap Allah. Hak hamba, maksud daripada hak Allah terhadap hamba adalah yaitu kewajiban hamba terhadap Allah. Hamba wajibnya mengerjakan apa? Yaitu tauhid. Nah, maksud daripada hak Allah, hak hamba terhadap Allah adalah bahwa janji Allah pasti akan Allah tunaikan. Karena Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkir dengan janjinya. Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkir dengan janjinya. Bukan berarti manusia mewajibkan kepada Allah, bukan, ya. Hak hamba terhadap Allah bukan berarti manusia mewajibkan kepada Allah, karena tidak ada yang berhak mewajibkan sesuatu terhadap Allah. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah, ini dijelaskan oleh penulis dengan membawakan perkataan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islami rahimahullah, qaulul muti'i yastahiqqul jazaa'a huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Laisa huwa istihqaqu muqabalatin. Kama
yastahiqqul makhluqu 'ala al-makhluq. Faminan nas man yaqul la ma'na lil istihqaq illa annahu akhbara bidzalik wa wa'duhu sidqun. Walakin aktsara an-nas yuthbituna istihqaqan zaidan 'ala hadha kama dalla 'alaihi al-kitab was sunnatu. Qala ta'ala wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, seorang yang taat berhak mendapatkan pahala. Lihat ya, perkataannya ini perkataan penting. Seorang yang taat kepada Allah, dia berhak mendapatkan pahala. Ini maksudnya adalah keberhakan nikmat dan karunia dari Allah. Bukan keberhakan barteran, gantian. Artinya gini, ya Allah, saya sudah bertauhid, mana surga saya? Bukan. Tetapi surga didapat oleh seorang hamba yang bertauhid karena karunia Allah, bukan karena barteran. Ya, barteran. Paham ini baik-baik. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Yaitu seorang hamba yang taat kepada Allah, lalu dia berhak mendapatkan pahala. Maka keberhakan pahala tersebut adalah karunia Allah, bukan keberhakan terhadap atas gantian atau atas timbal balik, bukan. Seperti keberhakan makhluk atas makhluk. Saya beri contoh misalkan, saya memuji seseorang makhluk, lalu makhluk ini pun memuji saya. Ini keberkahan antara makhluk dengan makhluk. Kalau Allah tidak, seorang hamba mengerjakan ketaatan kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Keberhakan pahala yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut adalah karunia dari Allah, bukan atas ketaatan yang saya kerjakan. Saya ulangi, keberhakan pahala yang saya dapat itu atas karunia Allah, atas nikmat dari Allah, bukan gantian atas ketaatan yang saya kerjakan. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, karena di antara manusia ada yang mengatakan tidak ada makna untuk keberhakan tersebut kecuali bahwa Allah mengabarkan hal itu saja dan janjinya benar. Akan tetapi kebanyakan manusia menetapkan keberhakan tambahan atas hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 47, ya, yang artinya, dan sungguh kami telah utus sebelum engkau para rasul kepada kaumnya, maka mereka mendatangi kaumnya dengan tanda-tanda kekuasaan dan keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian kami balas dendam atas orang-orang yang durhaka, dan itu hak atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya keberhakan pertolongan dari Allah, keberhakan orang-orang beriman untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, itu kabar saja dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah yang telah menetapkan rahmat atas dirinya, mewajibkan atas dirinya kebenaran, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala.
Intinya bahwa ketika kita mengatakan memahami hak Allah atas hambanya adalah hamba beribadah kepada Allah, dan hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah berjanji siapa yang taat maka Allah akan beri pahala, dan Allah tidak mungkir janji. Bukan berarti hak hamba atas Allah, bukan berarti hamba mewajibkan sesuatu terhadap Allah. Karena pahala, ganjaran, surga, nikmat, itu semua adalah karunia Allah, bukan barteran atas amalan hamba. Ini pahami baik-baik. Ini penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti berbeda dengan penjelasan Mu'tazilah. Kaum yang lebih mengedepankan akal, logika, rasio, perasaan dibandingkan Al-Quran. Baik. Kemudian ahibati, hafizakumullah ta'ala, penulis kemudian mengatakan, wal mu'tazilatu yad'una annahu wajibun alaihi bil qiyas 'ala al-makhluq wa anna al-'ibada humul ladzina ata'uhu biduni an yaj'alahum muti'in wa annahum yastahiqquna al-jazaa'a biduni an yakuna huwal mujib wa ghalatu fi dzalika. Adapun kaum Mu'tazilah, kaum yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Qur'an dan hadis, maka mereka berpendapat bahwa wajib bagi Allah untuk memberikan ganjaran. Ya, wajib bagi Allah untuk memberikan ganjaran terhadap makhluk. Ya, sebagaimana analoginya dengan makhluk. Dan mereka juga berpendapat bahwa hamba-hambalah yang mentaati Allah. Ya. Bukan Allah yang menjadikan mereka taat. Karena kaum Mu'tazilah ini Jabariyah yang berpendapat Qadariyah maksud saya. Karena mereka ini berpendapat bahwa saya ketika mengangkat remote ini saya yang angkat, bukan Allah yang menjadikan saya mengangkat. Maka ketika seorang hamba sholat, menurut kaum Mu'tazilah, hambanya yang sholat dan Allah tidak menjadikan hamba tersebut sholat. Nah ini, makanya kata kaum Mu'tazilah, mereka berhak mendapatkan pahala. Ya, karena mereka mengerjakan perbuatannya. Dan mereka keliru dalam hal ini. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wa hadzal babu ghalatat fihi al-jabariyah. Dan permasalahan ini kaum Jabariyah keliru di dalamnya. Kaum Jabariyah adalah kaum yang meyakini bahwa makhluk hamba dia berbuat dengan paksaan dari Allah. Saya sekarang berbicara ini Allah memaksa saya untuk berbicara. Jadi seorang hamba sholat, Allah memaksa mereka untuk sholat. Seorang hamba berzina, Allah memaksa mereka untuk berzina. Ini kaum Jabariyah. Wal Qadariyah, dan juga kekeliruan dalam masalah ini Qadariyah. Jadi antara Jabariyah dan Qadariyah tarafai naqid, kata orang Arab. Itu dua sisi yang saling bertentangan. Kaum Jabariyah berpendapat bahwa Allah memaksa hambanya. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa hamba memiliki kekuatan tersendiri. Ya, tidak ada kuasa Allah atasnya. Al-Qadariyah, dan mereka adalah pengikut Jaham bin Safwan. Nah, siapa itu Jaham bin Safwan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jaham bin Safwan adalah pencetus dari kelompok Jahmiyah. Dan dia berasal dari Khurasan. Khurasan itu sekarang adalah timurnya Iran, kemudian baratnya Afghanistan, ya, kemudian juga selatannya Turkmenistan, dan juga utaranya Afghanistan. Jadi timurnya Iran, dia dulu sebuah daerah,
yang penuh dengan sejarah, Khurasan, timurnya Iran, selatannya Turkmenistan, dan utaranya Afghanistan. Jaham bin Safwan berasal dari situ. Dan dia hidup pada abad kedua, yaitu 200-an Hijriyah. Dan dia mempunyai kunyah Abu Mahzar. Dan dia adalah seorang yang beranut Jabariyah, yang murni bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Dan dia yang pertama kali mencetuskan pendapat Al-Quran itu makhluk. Dan dia yang pertama kali meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempunyai sifat, kata dia. Dan dia dibunuh pada tahun, ada yang mengatakan tahun 128 Hijriah, ada yang mengatakan 130 Hijriah, ada yang mengatakan 132 Hijriah. Dan Jaham bin Safwan ini pelajaran bagi orang-orang yang terlalu sering mendebat. Kita itu belajar agama untuk memahaminya, bukan untuk menyaksikannya, untuk meragu-ragukannya. Sebagian orang sekarang mempelajari Al-Quran, kemudian proses berpikir dasar mereka saat mempelajari Al-Quran adalah mengapa begini? Mengapa begini? Ini salah. Proses dasar yang benar saat mempelajari Al-Quran adalah membacanya, memahaminya, dan memasukkannya ke dalam hati lalu mengamalkannya. Tidak bertanya macam-macam. Ya, makanya Jaham bin Safwan termasuk orang yang sangat suka berdebat, sangat suka bertengkar, sangat suka debat lah seperti itu. Tetapi sebenarnya dia bukan orang yang pandai di dalam ilmu hadis. Dia juga tidak sibuk dengan ilmu hadis, dia bahkan disibukkan dengan ilmu kalam, ilmu yang dasar berfikirnya adalah mendebat. Kenapa harus begini? Nah, itu ilmu kalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang Jaham bin Safwan, wa kadzalikal jahmu wa syi'atuhu da'u an-nasa ila al-mutasyabihi min al-Qur'an wal hadithu fadallu wa adallu bi kalamin basharan katsiran fa kana mimma balagana min amril jahm aduwullah annahu kana min ahli Khurasan min ahli Turmud wa kana sahibu khusumatin wa kalam. Dan demikian juga Jaham dan kelompoknya mengajak manusia kepada hal-hal yang samar-samar dari Al-Quran dan hadis. Jadi orang-orang yang kadang-kadang terlalu sibuk dengan hal-hal yang samar-samar dari Al-Quran dan hadis, mereka akan sesat menyesatkan. Ya. Maka kata Imam Ahmad, banyak manusia yang sesat dengan perkataan mereka. Dan kabar yang sampai kepada kita bahwa Jaham bin Safwan adalah musuh Allah dan dia berasal dari penduduk Khurasan, dari daerah Turmuz, dan dia adalah seorang yang suka berdebat dan juga suka ilmu kalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jaham bin Safwan adalah pencetus kaum Jahmiyah. Dan Jaham bin Safwan ini akhirnya nanti dibunuh oleh khalifah pada waktu itu dari Bani Umayyah, yaitu Salim bin Ahwaz al-Mazini. Salim bin Ahwaz al-Mazini, raja terakhir dari Bani Umayyah. Mereka, sebagaimana sudah kita sebut, bahwa Jaham bin Safwan ini adalah seorang yang Jabariyah, bahwa manusia tidak memiliki
kemampuan apa-apa, mereka itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jaham bin Safwan sepakat dengan kaum Mu'tazilah, yaitu menolak sifat-sifat Allah yang azali. Jaham bin Safwan juga berpendapat bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Ya, subhanallah ya. Jaham bin Safwan juga mengatakan bahwasanya surga dan neraka akan hancur. Ya, surga dan neraka akan hancur. Dan para ulama salaf radhiyallahu anhum, mereka senantiasa membantah pendapat Jaham bin Safwan ini. Kebalikan dari Jaham bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah adalah Muqabil bin Sulaiman, yang juga ada di Khurasan. Muqabil bin Sulaiman. Muqabil bin Sulaiman ini malah menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti pada tubuh manusia, punya tubuh, punya darah, punya daging, ya. Makanya kemudian dia meninggalkan sholat selama 40 hari. Lalu hakim pada waktu itu mengingkarinya. Kenapa meninggalkan sholat? Kemudian dia berkata, jika telah tetap padaku siapa yang aku sembah, maka niscaya aku akan sholat. Maka akhirnya dia dibunuh. Dibunuh juga oleh Salim bin Ahwaz Al-Mazini pada tahun 128 Hijriah. Jadi ada Jaham bin Safwan, ada Muqabil bin Sulaiman. Dua-duanya adalah orang-orang yang menyimpang dari agama dengan penyimpangan yang sangat besar. Nah, ini penulis mengatakan di sini bahwa kaum Jabariyah, kaum Qadariyah, mereka ini pengikut dari Jaham bin Safwan, keliru di dalam permasalahan ini, bahwa hamba yang beramal kemudian mereka dapat pahala, itu pahala yang didapat adalah murni karunia Allah. Bukan bandingan ataupun barteran atas amalan hamba tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup dulu ya. Sudah berapa menit kita bicarakan? Ya, sudah 1 jam tepat kita berbicara. Insya Allah kita lanjutkan penjelasan tentang hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena waktu belum cukup dan masih banyak yang kita baca, maka wallahu alam belum sempat kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran serta membimbing kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda pemerhati roja yang ingin memperdalam dari pembahasan seputar penjelasan Ustadz tadi, bisa menghubungi nomor kami. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Hamba Allah dari Solo. Silakan Bapak pertanyaannya. Ini begini, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ini mau bertanya, Ustaz. Seperti itu, ada istilah di kampung saya itu, apa kalau orang yang mati itu biasanya 1 hari sampai 7 hari, ada 40 hari, 100 hari, 1 tahun, bahkan sampai 1000 hari. Terus ini yang dikatakan pertama, apakah ini bid'ah atau bagaimana? Kalau hanya itu apa dari tabi'in, apa dari ulama? Masalahnya begini Ustaz, kalau dari Rasulullah yang sahabat itu tidak ada yang seperti itu. Begini Ustaz, tolong jawabannya. Cukup Ustaz. Iya Pak, cukup berkaitan dengan... Wabarakatuh. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentunya pertanyaannya, sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan atas Bapak yang bertanya, dan tentunya pertanyaannya tidak berkesesuaian dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Akan tetapi ketika ditanya, maka kita menjawab sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Maka jawabannya adalah khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jadikan prinsip hidup kita yaitu mengikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati selama hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Di antaranya istri-istri beliau, anak-anak beliau, banyak. Akan tetapi belum ada kegiatan untuk memperingati hari kematian dari kematian keluarga dan kerabat-kerabat tersebut. Dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga banyak yang meninggal. Maka belum ada satu riwayat pun yang menyebutkan tentang bahwa Rasulullah SAW memperingati kematian atau wafat dari para sahabatnya. Kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW meninggal, belum ada di antara mereka memperingati hari wafatnya Rasulullah SAW dengan cara berkumpul-kumpul di rumah Rasulullah SAW ataupun di Masjid Nabawi membaca bacaan ayat Al-Quran ataupun juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa, belum ada. Begitu juga di kalangan para tabi'in, begitu juga di kalangan imam yang 4. Belum ada di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya apabila ada seorang muslim meninggal, maka berkumpullah di rumah seorang muslim yang meninggal tersebut memperingati kematiannya, membaca bacaan-bacaan tertentu, kemudian pada hari-hari tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Ya, ini adalah amalan yang masuk ke dalam agama Islam dan bukan dari agama Islam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaan Bapak tadi tidak berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Menanya Pak Mahmud. Pak Mahmud, mohon dikecilkan dulu volumenya, audionya, supaya kami bisa mendengarkan dengan jelas pertanyaan Bapak nanti ya. Iya. Dikecilkan dulu Pak suara di televisinya. Iya, terima kasih. Silakan Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Ini saya mau nanya itu bab masalah sholat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah sholat, kadang-kadang saya sering berjamaah kalau sholat Zuhur dan Asar ya. Itu kadang-kadang nggak sampai dibacakan masalah suratnya itu gimana nih, Ustaz? Maksudnya nggak dibacakan? Maksudnya nggak terdengar gitu, Ustaz. Dan satu lagi nih, Ustaz, salawat Nabi yang jadi jaminan di akhirat nanti kita, salawat Nabi yang mana itu, Ustaz, yang dimaksud? Kan salawat Nabi banyak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, kalau saya tidak salah tangkap dari pertanyaannya adalah mengapa sholat zuhur dan asar itu tidak dikeraskan bacaannya. Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Dan beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka saat seorang sholat berjamaah zuhur dan asar, maka dia sholatnya lirih, baik imam ataupun makmum ataupun sholat sendirian. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, salawat yang diterima adalah seperti apa? Maka jawabannya yang paling utama tentunya yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimanakah kami bersolawat kepadamu? Pada saat itu Rasulullah SAW diam dan tidak menjawab. Ini menunjukkan bahwasanya beliau belum dapat wahyu. Kemudian setelah itu beliau bersabda, qulu, ucapkanlah. Ini menunjukkan bahwa beliau dapat wahyu dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya kepada para sahabat. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang disebut dengan as-salawatul ibrahimiyah. Inilah salawat yang paling utama, disebabkan karena satu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya. Dua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak membuat sendiri salawat dari diri mereka sendiri, padahal mereka mungkin bisa saja. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak langsung menjawab karena belum dapat wahyu. Yang keempat, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan salawat tersebut. Yang kelima, isi dari salawat tersebut sempurna untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu mungkin timbul pertanyaan, bolehkah bersalawat dengan salawat yang dibuat baru oleh manusia-manusia, mungkin disebut wali-wali, sepeninggal Rasulullah SAW, bahkan jauh sepeninggal Rasulullah, ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Maka jawabannya boleh saja, ya, asalkan tidak ada penyimpangan di dalam lafaznya. Tetapi ketika ditanya mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya as-salawatul ibrahimiyah. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Mau nanya ini secara langsung ini kan? Iya, Bapak, silahkan apa pertanyaannya? Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Bapak, konsentrasi melalui telepon saja. Silahkan dikecilkan volume televisinya. Bapak dengarkan dari telepon saja. Sudah? Silahkan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih Pak. Dari Madinah ini, dari Madinah ke Sumatera Utara, dari Madinah. Mau nanya nih Pak. Kan kadang dalam masjid kan ada peraturannya, anak-anak di belakang, orang tua di depan. Yang dikatakan anak-anak itu di belakang dari umur berapa itu Pak tuh?
Ya, baik Pak. Terima kasih atas Ah. pertanyaannya. Yang kedua, tolong Pak sekali lagi Pak. Ya, silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan saf adalah di belakang imam maka orang laki-laki dewasa. Kemudian setelahnya adalah anak-anak laki-laki. Kemudian setelahnya perempuan dewasa. Kemudian setelahnya anak-anak perempuan. Adapun untuk anak-anak yang di belakang, ini adalah anak-anak yang dunal mumayyiz, yaitu yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz di sini maksudnya adalah yang belum baligh. Yang belum ba'dal mumayyiz dan dunal mumayyiz. Yang belum baligh baik itu sesudah 7 tahun atau sebelum 7 tahun. Baik itu sesudah 7 tahun atau sebelum 7 tahun, yaitu sebelum baligh. Adapun sudah baligh maka berarti dia dianggap sebagai dewasa. Ini apabila si anak tersebut memang datangnya bersamaan dengan orang-orang dewasa. Maka diaturlah safnya yang depan orang dewasa, yang di belakang anak-anak. Tetapi kalau seandainya ada anak umur 7 tahun, belum baligh, tetapi dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana sholat, mana di luar sholat, sudah benar-benar dewasa, meskipun belum baligh, maka kemudian dia di saf pertama. Apakah berhak kita untuk memundurkannya menjadi saf yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia berhak atas tempatnya. Dia berhak atas tempatnya dan dia mumayyiz, dia bisa membedakan mana yang baik, ada mana yang buruk, mana yang sedang sholat, mana yang di luar sholat. Adapun kalau seandainya yang dunal mumayyiz, orang yang di bawah umur 7 tahun dan dia belum bisa membedakan mana yang sholat, mana yang bukan sholat, maka diakhirkan agar tidak mengganggu saf dan juga sholat berjamaah. Jadi inti jawabannya adalah yang dimaksud dengan anak kecil yaitu orang yang belum baligh. Baik itu setelah 7 tahun atau sebelum 7 tahun. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Ada yang telah masuk dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya menjumpai di beberapa masjid di wilayah kami ada nama-nama Asmaul Husna, mengagungkan nama-nama Allah ditulis, bahkan kadang ditempel di paling depan dalam masjid. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak Ustadz menulis nama-nama Asmaul wa Sifat dalam masjid tersebut? Asal hukumnya Asmaul Husna itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan dalam Al-Quran adalah digunakan untuk berzikir dan bertawassul saat berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Maka asal hukumnya Asmaul Husna digunakan untuk itu. Yaitu yang pertama digunakan untuk berzikir, kemudian untuk bertawassul, kemudian untuk dipahami maknanya dan dikerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Seperti misalkan Allah Al-Alim. Allah namanya Al-Alim, Maha Mengetahui. Berarti mempunyai sifat namanya Al-Ilm. Mempunyai sifat ilmu. Dan ilmu Allah tanpa batas. Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idh law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jika terjadi Allah mengetahui. Nah, ketika kita meyakini Allah Al-Alim,
mempunyai ilmu tanpa batas. Maka ini membimbing kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat karena Allah mengetahui. Begitu semestinya kita bersikap kepada al-asma'ul husna. Atau kita gunakan untuk bertawassul saat berdoa. Seperti misalkan, Ya Razzaq urzuqni. Wahai yang memperbaiki, yang maha luas rezekinya tanpa batas, berikanlah rezeki kepadaku. Begitu semestinya kita bersikap kepada kepada Asmaul Husna. Adapun penulisan Asmaul Husna tersebut di masjid-masjid, ya, dan juga ayat-ayat yang lain, bahkan kaligrafi yang lain, maka hal tersebut lebih baik tidak dilakukan. Karena tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepengetahuan yang saya yang sedikit dan pendek ini tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulisnya di sekeliling masjid. Ya, lebih baik tidak dilakukan. Tetapi kalau dilakukan bagaimana? Maka jawabannya adalah ya kalau sudah terjadi ya sudah dibiarkan. Tidak perlu dihapus juga. Dan ini juga yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Maka itu sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Adanya hanya setelah zaman-zaman kekhalifahan ataupun raja-raja di zaman ratusan tahun setelah beliau meninggal. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum. Ana mau bertanya Ustadz. Ana sering merasa tidak khusyuk bila sholat. Karena sering sekali memikirkan Allah bagaimana, seperti apa, dan apa yang sedang saat ini terjadi. Semestinya, apakah hal tersebut termasuk kesyirikan atau tidak Ustadz? Dan bagaimana Ana bertobat? Silahkan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Adapun perasaan seperti itu kata Rasulullah SAW, sarihul iman. Itu adalah kejelasan iman. Maksudnya, seseorang akan dibisikkan oleh syaitan, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menciptakan bapakmu, siapa yang menciptakan kakekmu, sampai kepada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan. Maka itu kemudian menggelora di dalam hati. Kenapa dia menggelora di dalam hati? Karena pokok iman kita yang ada di dalam hati menolak. Makanya disebut dengan kejelasan iman. Nah, sikapnya kalau sudah ada seperti itu adalah ucapkan amantu billah. Waliyantahi. Hendaklah dia mengucapkan aku beriman kepada Allah. Kemudian dia cukupkan itu. Jangan terus dia ikutkan perasaan dan pikiran dia tersebut. Ya, ucapkan aku beriman kepada Allah, ataupun dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim waliyantahi. Ya, hendaklah dia habiskan setelah itu. Dan ini perlu usaha untuk melawannya. Ya. Jadi yang sedang terjadi dalam diri kita itu adalah perlawanan. Iman kita melawan bisikan-bisikan itu. Nah, cara bertobatnya tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun ucapkan amantu billah, kemudian dia cukupkan perasaan dan pikiran tersebut sehingga tidak mengganggunya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustadz, ada ajaran dalam tarikat yang mengatakan bersatunya kita dengan Allah, ruh kita dengan Allah. Nah, ini termasuk golongan apa Ustadz, dan apakah benar makhluk bisa bersatu dengan Rabbnya? Silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di dalam beberapa ajaran yang menyimpang, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ada mengajarkan ajaran yang namanya al-ittihad dan al-hulul. Ittihad itu artinya menyatu. Seperti ada kopi, ada susu, kemudian dicampur menjadi ittihad, yaitu menjadi bersatu, jadi kopi susu.
Ada yang meyakini seperti itu, bahwa antara hamba dengan makhluk menyatu, ya, sehingga dia ada semacam persatuan dengan Allah. Kemudian ada lagi yang meyakini keyakinan namanya al-hulul. Al-hulul itu adalah menitis. Artinya Allah menitis kepada makhluk tersebut, sehingga di dalam diri makhluk tersebut ada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diyakini oleh kaum Nasrani ketika mereka berpendapat trinitas. Ya, bahwa Allah satu dalam tiga, tiga dalam satu. Maka apabila ada kaum muslimin yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini adalah keyakinan kekufuran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan kekufuran. Ya, karena dia sudah menyamakan al-Khaliq dengan makhluk. Menyamakan Allah, sang pencipta, pengatur, berkuasa dengan hamba yang diciptakan. Ya. Dan sebagian orang berkeyakinan apabila seseorang sudah sampai kepada derajat hakikat dan ma'rifat, maka dia berarti sudah menyatu dengan Allah. Maka kita katakan ini keyakinan kekufuran. Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah dan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbeda antara Allah sang maha pencipta dengan makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Fatirus samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulath wa ruba'. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan bagi malaikat memiliki sayap 2, 4, 3, 4. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini adalah keyakinan kekufuran, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena menyamakan antara makhluk dengan Khaliq. Baik. Adapun sebagian orang juga berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Salah satu yang Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di masa sulit seperti sekarang, tersebarnya COVID-19 sehingga dinyatakan sebagai pandemi COVID-19, salah satu kesulitan yang sangat dirasakan oleh sebagian orang, terutama kaum muslimin, adalah mencari penghasilan, mencari rezeki untuk bisa hidup dan bertahan hidup. Maka saya ingin menasihatkan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluaskan rezekinya. Salah satu doa yang semestinya patut kita sering-sering baca dan tidak kita lupakan. Bahkan doa ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengajarkannya kepada orang yang baru masuk Islam. Yaitu doa yang biasa kita baca di dalam sholat kita di antara dua sujud kita. Itu saat duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, warzuqni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku,
warhamni, rahmati aku, wahdini, beri petunjuk kepadaku, ya. Kemudian warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Wa'afi, dan berikan afiat, kesehatan, keselamatan kepadaku. Ini doa semestinya di dalam sholat sering kita baca. Terutama saat duduk di antara dua sujud. Dan boleh dibaca ketika seseorang di dalam sujudnya atau sebelum salamnya. Ini agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang berkah, sehingga hilang kesulitan dari dalam diri kita. Tetapi patut diingat bahwa rezeki bukan hanya harta. Rezeki, salah satu rezeki yang terbaik adalah keimanan, ketakwaan, terutama kita dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini. Kesabaran, itu rezeki yang luar biasa. Keteguhan hati, karena kita dapati beberapa berita di media sosial, gara-gara tidak tahan dengan keadaan pandemi COVID-19, akhirnya bunuh diri. Maka seorang muslim tidak melakukan seperti itu. Dan tidak akan pernah melakukan seperti itu. Maka sering-seringlah berdoa. Meminta rezeki. Rezeki yang harta ataupun rezeki yang merupakan kelapangan hati, kesabaran, keimanan, ketakwaan, keteguhan, tawakal, itu rezeki. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ya, warzuqni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wahdini, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, berikan afiat, keselamatan, kesehatan kepadaku, warzuqni, dan rezeki kepadaku. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.